Baik, selamat siang teman-teman sekalian. Ini sekali lagi kita keberhasilan kita bekerja sama dengan Dinas Bea Cukai atau Dirjen Bea Cukai. Ini yang kami hormati Pak Dirjen Bea Cukai yang hadir pada saat ini. Dan kita melakukan langkah-langkah penegakan hukum ini dari pemanfaatan informasi yang kita kembangkan, ya. Dan ini sudah kita ikuti terus dengan anggota, di mana jaringan ini adalah jaringan dari Malaysia, yang sebenarnya sudah kita ikuti beberapa lama, ya. Kapal ini juga sempat singgah di satu tempat dan dia berganti, ya, berganti kapal sehingga dia mengirim barang ini, ya. Kita temukan ini ada 6 tersangka. 1 meninggal dunia karena melakukan perlawanan dan dia berusaha untuk meninggalkan atau melarikan diri. Oleh sebab itu oleh anggota dilakukan langkah-langkah pelumpuhan, namun yang bersangkutan meninggal dunia, ya. Ini warga negara Malaysia atas nama Sahril bin Kasban, paspornya, ya, yang kita temukan. Ya, ini paspornya yang bersangkutan dan dia adalah pemilik barang atau pengirim barang dari Malaysia. Dia mengirim barang dari Malaysia setelah kapal ini berangkat. Yang bersangkutan naik pesawat terbang berangkat ke Indonesia karena pesawat terbang lebih cepat. Dan dia menunggu barang ini tiba di pelabuhan ini, ya. Di pelabuhan ini dia tunggu. Yang tadi malam sudah kita ikuti, dia sudah mondar-mandir berkali-kali menunggu kedatangan kapal ini karena dia adalah pemilik barang-barang ini, ya. Selain itu kita menangkap 5 pelaku ABK kapal, ya, termasuk kapten kapalnya, karena mereka bekerja sama dengan pelaku ini yang jaringan Malaysia. Ya, dia menerima barang ini untuk dikirim ke Indonesia, ya. Jadi ini pelakunya sudah kita tangkap, kita amankan 5 orang, ya, selain dari 1 yang meninggal tadi, yang pelaku utamanya yang dari Malaysia, ya. Jumlah barang bukti yang kita amankan dari hasil penangkapan tadi ini adalah 14 kurang lebih, ya, 14 kg. Karena dia ada 14 bungkus, diperkirakan 1 bungkus ini 1 kg, ya, kurang lebih. Jadi nanti akan kita timbang secara utuh, secara keseluruhannya. Dan kita sudah lakukan pengecekan laboratorium ini tadi, sampel yang kita lakukan pengecekan tes laboratorium lapangan, ya. Hasilnya adalah positif, ini jenis sabu, ya, jenis sabu, ya. Kita temukan beberapa perlengkapan dan peralatan termasuk uang, ya. Ini uang ringgit dari Malaysia, ya, yang ditemukan dari penyitaan, termasuk ada uang rupiah, ya, beberapa alat komunikasi, terus ini GPS, ya, GPS yang kita sita dari kapal karena ini yang menentukan arah dan tempat di mana kapal itu yang harus mendarat nanti, ya. Ini juga kita temukan lampu untuk berikan sandi pada saat malam hari. Mereka menggunakan sandi ini untuk memberitahukan kepada jaringan yang ada di darat mereka sudah sampai dan mereka akan segera mendarat. Nanti dikomando, dikendalikan dari darat, sehingga harapannya tadi barang-barang ini bisa diterima oleh pelaku yang tadi meninggal dunia, ya, karena kita lakukan penegakan hukum, ya. Ini handphone, peralatan, ini barangnya, ya, termasuk tas untuk membawa narkotika. Persediaan makanan, Pak. Ya. 3 hari 3 malam. Karena perjalanan ini memerlukan waktu yang lama dari tempat asal
memerlukan waktu kurang lebih 4 hari, maka mereka menyiapkan makanan. Ya, ini tadi ada makanan yang kita sita, termasuk ada telur, ada supermie. Ini makanan yang digunakan untuk ABK mereka bertahan mengirim selama perjalanan. Ya, jadi mereka sudah menggunakan modus operandi sekarang menggunakan pelabuhan, ya, perikanan, ya, pelabuhan laut untuk nelayan ikan. Jadi supaya tercover mereka seolah-olah ini kirimannya adalah ikan. Ya, ini sudah kita deteksi lama, hanya memang timingnya belum tepat. Ya, beberapa kali mereka sudah berusaha untuk mengirim barang melalui pelabuhan ini. Kalau kita lihat paspornya, yang bersangkutan sudah berkali-kali ke Indonesia nih. Hanya nggak bisa kita tanya karena sudah meninggal. Ya, tapi yang jelas dari paspor Malaysia ini, dia dari Malaysia ke Indonesia sudah berkali-kali. Berarti dia sudah mengirim barang ini berkali-kali ke Indonesia. Ya, seperti yang saya sampaikan yang lalu bahwa kemarin juga jaringan Malaysia yang kita tangkap, ya, berupa narkoba jenis baru. Ini juga jaringan Malaysia, ya, yang kita tangkap hari ini. Dan ini terus dikembangkan. Kita bersama-sama dengan Bea Cukai, nanti Pak Dirjen akan menjelaskan bagaimana proses Bea Cukai menelusuri dan mengidentifikasi jaringan ini dari Malaysia sampai ke Indonesia, ke tempat ini. Ya. Nah, ini beliau tadi tugasnya di Bea Cukai dengan jajarannya. Kami sekali lagi BNN selalu bekerja sama dengan Bea Cukai dalam pengungkapan ini, dan Bea Cukai juga bekerja sama kami untuk penindakan dalam rangka mengungkap jaringan narkoba di Indonesia. Ya, ini ada sebagai perhatian karena kita akan kembangkan terus permasalahan ini dengan hasil penangkapan hari ini kita terus kembangkan. Ya, nah, ini fotonya, ya, almarhum si pelaku dari Malaysia. Ya, ini yang kita lakukan. Kita terus akan kembangkan. Ya, saya kira ini sementara dari pihak BNN, akan dilanjutkan dengan Pak Dirjen Bea Cukai. Terima kasih Kepala BNN dan jajaran serta rekan-rekan media. Saya ingin menyampaikan kronologis daripada penangkapan 14 kilo yang sekarang ada di depan kita. Ini adalah jaringan Malaysia. Ya, mereka berangkat dari Malaysia, mereka menggunakan kapal kayu juga menuju Tembilahan. Tembilahan itu di daerah sekitar pesisir timur Sumatera. Dari situ mereka kemudian ship to ship, berganti kapal juga dengan kapal kayu, dan mereka menyisiri pantai timur Sumatera sampai dengan di Teluk Jakarta. Mereka perlu waktu sekitar 3 hari untuk sampai di Teluk Jakarta ini. Nah, di Teluk Jakarta mereka masih berputar-putar, jadi mereka memang sengaja menggunakan modus untuk menyamarkan penyeludupan ini. Mereka pertama berada di sekitar Pulau Harapan, ya, sempat kita kehilangan kontak, ya, karena mungkin 1-2 hal, tetapi kemudian kita bisa spot lagi dan dia berada di sekitar Pulau Pramuka, ya, dan kemudian kita lakukan penangkapan di situ. Dari penangkapan ini kita mendapatkan ini semua. Penangkapan dilakukan oleh tim gabungan dengan menggunakan kapal patroli cepat Bea Cukai yang seri 9000 dan 1 speed dengan kecepatan tinggi, sehingga mereka bisa kita lumpuhkan. Sekali lagi, ini adalah penyergapan dilakukan bersama-sama di dalam satu kapal patroli Bea Cukai. Itu ada petugas Bea Cukai, juga ada petugas BNN.
ini menunjukkan satu sinergi. Nah, sekaligus ini juga menjadi saya kira evaluasi kita bahwa ini pengawasan di Teluk Jakarta ini akan kita tingkatkan berlipat-lipat lagi. Kita sudah punya pangkalan kapal patroli di Tanjung Priok ini, kita akan kerahkan semua kapal-kapal kita untuk mengamankan daerah pesisir timur Sumatera dan juga daerah di sekitar Pulau Seribu. Karena kita melihat ini ada potensi pengalihan modus. Jadi yang sebelumnya mereka sering menggunakan bandara udara, ya kemarin kita juga sudah tangkap, ya. Kemudian juga mereka menggunakan kontainer. Mereka tahu bahwa sekarang kita sudah mulai intensif juga melakukan pengawasan di bandara udara dan pelabuhan laut. Sekarang mereka menggunakan kapal-kapal tradisional dan kita lihat di sekitar Teluk Jakarta ini ribuan kapal-kapal kayu sehingga mereka melihat ini sebagai satu celah untuk menyelendup. Tetapi kapal patroli kita ada di sekitar ini, ada pangkalan di sini, kita akan lakukan pengawasan secara ketat. Dan ini tentunya terima kasih juga atas kerjasama dengan BNN. Informasi kita dapat dari BNN, kemudian di lapangan kita tindak lanjut dengan patroli bersama. Ini juga untuk menunjukkan keseriusan pemerintah. Jadi rekan-rekan media selama sebulan ini saja, sekarang tanggal 3 Februari, kita sudah dapat 20 kasus. Kita sudah menangani 20 kasus dari penyelundupan narkotika ini. Ini tentunya menjadi satu keprihatinan kita bahwa ternyata Indonesia masih menjadi target market daripada narkotika internasional. Tetapi ini juga satu kebanggaan karena sinergi Bea Cukai BNN telah bisa membuktikan bahwa kita juga siaga. Saya kira kami sampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Bea Cukai dan juga jajaran BNN. Terima kasih.